Halo, selamat datang di channel ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sih barang dari Jepang bisa sampai ke Indonesia? Atau kenapa buah naga Indonesia bisa dinikmati orang Eropa? Itu semua karena ekspor dan impor, dua aktivitas penting yang jadi tulang punggung ekonomi global. Di video kali ini, kita akan bahas apa itu ekspor-impor, barang apa saja yang diperdagangkan, dan tentu saja, fun fact serunya. Apa itu ekspor dan impor? Ekspor artinya menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Sementara impor, sebaliknya, membeli barang atau jasa dari negara lain. Contoh simpel, Indonesia ekspor kopi ke Amerika, tapi impor gandum dari Kanada. Ekspor membantu negara mendapatkan devisa, pendapatan dalam bentuk mata uang asing. Sementara impor membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri yang belum bisa diproduksi sendiri. Apa saja yang diekspor dan diimpor dunia saat ini? Secara global, inilah beberapa komoditas ekspor utama. Minyak bumi dan gas alam. Negara kaya minyak seperti Arab Saudi, Rusia, dan Venezuela menjualnya ke seluruh dunia. Barang elektronik seperti chip komputer, smartphone, dan TV dari China, Korea Selatan, dan Jepang. Tekstil dan pakaian banyak diekspor dari Bangladesh, Vietnam, dan India. Pertanian dan makanan, kopi dari Brasil, coklat dari Ghana, buah tropis dari Indonesia dan Filipina. Logam dan mineral, seperti emas, nikel, tembaga, litium, banyak berasal dari Afrika, Amerika Selatan, dan Indonesia juga. Lalu barang impor umumnya mencakup bahan baku industri, mesin dan teknologi tinggi, obat-obatan, kendaraan, dan alat berat. Barang konsumsi seperti gandum, susu, daging. Mengapa ekspor-impor penting? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, menstabilkan harga dalam negeri, meningkatkan relasi antar negara. Tapi perlu diingat, impor berlebihan tanpa ekspor yang seimbang bisa bikin defisit neraca perdagangan yang akhirnya melemahkan nilai mata uang negara itu. Fun fact tentang perdagangan dunia. Setiap hari, ada lebih dari 200 juta kontainer yang berpindah dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain di dunia. Produk ekspor paling aneh yang legal adalah udara kalengan dari Kanada yang dijual ke Cina. Indonesia adalah eksportir terbesar minyak atsiri, seperti cengkeh, kayu putih, dan nilam, ke industri parfum dunia. Salah satu barang yang paling banyak diperdagangkan secara global bukan mobil atau minyak, tapi semikonduktor alias chip komputer. Di era modern, ekspor-impor tak lepas dari tantangan seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, regulasi bea cukai, perang dagang antar negara. Contoh, AS versus China. Ketergantungan pada negara tertentu untuk bahan baku. Tapi di sisi lain, teknologi digital sekarang bikin proses ekspor makin mudah. Bahkan UMKM sekarang sudah bisa menjual barang ke luar negeri lewat platform online. Jadi, sekarang kamu tahu bahwa ekspor-impor bukan cuma soal barang lintas negara, tapi juga tentang kerjasama, stabilitas ekonomi, dan keseimbangan global. Kalau kamu punya produk lokal unggulan, mungkin kamu bisa jadi eksportir masa depan. Like kalau kamu suka konten ekonomi dunia seperti ini, dan jangan lupa subscribe buat dapetin info menarik lainnya.